teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Agnes Krista Octavia dengan nomor NPM 2023 215000237. Di sini saya akan menyampaikan materi sosiolinguistik bahasa dan masyarakat. Bahasa dan masyarakat. Bahasa dan masyarakat adalah dua hal yang bertemu di satu titik. Artinya, antara bahasa dan masyarakat tidak akan pernah terpisahkan. Bahasa sebagai sistem lambang bunyi arbiter digunakan oleh anggota masyarakat sebagai alat berkomunikasi dan berinteraksi. Bahasa begitu melekat erat menyatu jiwa di setiap penutur di dalam masyarakat. Fungsi bahasa sebagai alat untuk berinteraksi dan berkomunikasi dalam arti untuk menyampaikan pikiran, gagasan, konsep, juga perasaan di dalam masyarakat. Masyarakat tutur. Untuk mendefinisikan pengertian masyarakat tutur, kita tidak hanya bisa melihatnya dari segi linguistik saja, tetapi kita juga harus mempertimbangkan perkembangan sejarah, budaya, dan politik. Pembobotan setiap kriteria definisi konstitutif masyarakat tutur tergantung pada kepentingan kognitif pakar linguistik yang mendefinisikannya. Pada tingkat relatif abstrak, kita dapat menemukan beberapa karakteristik yang memiliki ciri yang signifikan, seperti agama, usia, etnis, dan dalam kasus linguistik, tentunya pada bahasa yang digunakan. Nah, pada tingkat yang tidak terlalu abstrak, karakteristik masyarakat tutur tercermin dalam kelompok penutur sebagai pengguna bahasa. Hubungan antara bahasa dan masyarakat tutur ada tiga, yaitu bahasa dan masyarakat tutur, bahasa sebagai suatu proses dalam sebuah komunitas, dan bahasa ibu sebagai realisasi intelektualisme penuturnya. Ini adalah peristiwa tutur. Peristiwa tutur adalah terjadinya atau berlangsungnya interaksi linguistik dalam satu bentuk ujaran atau lebih yang melibatkan dua pihak, yaitu penutur dan lawan tutur, dengan satu pokok tuturan dan berlangsung pada tempat, waktu, dan situasi tertentu. Delyemes mengatakan bahwa peristiwa tutur harus memenuhi 8 komponen yang dikenal dengan speaking. Chair and Agustin 2010, ke-8 komponen tersebut adalah yang pertama itu S, setting dan scan. Waktu dan tempat dan situasi yang berbeda dapat menyebabkan penggunaan variasi bahasa yang berbeda. Yang kedua ada P, participants, yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam proses tutur. Biasanya terdiri dari pembicara, pendengar, penyapa, pesapa, pengirim, dan pengirim pesan. Selanjutnya E, atau end purpose and goals, yaitu merujuk pada tujuan proses tutur. Misalnya, peristiwa yang terjadi pada ruang pengadilan yang bermaksud untuk menyelesaikan suatu perkara. Namun, para partisipan di dalam peristiwa tutur itu mempunyai tujuan yang berbeda. Yang selanjutnya, A, ex sequences, yaitu bentuk ujaran dalam perkuliahan, dalam percakapan biasa, dan dalam pesta pasti berbeda. Begitu juga dengan apa yang dibicarakannya. Yang selanjutnya, K atau Kai, tone of speech of acts, yaitu mengacu pada nada, cara dan semangat di mana suatu pesan disampaikan. Yang selanjutnya, I, instrumen, mengacu pada jalur atau media bahasa yang digunakan, seperti jalur lisan, tulisan, melalui telegram atau telepon. Yang selanjutnya, N, noun on instruction in interpretation, mengacu pada norma atau aturan di dalam berinteraksi. Yang selanjutnya ada G, genres, mengacu pada jenis, bentuk penyampaian seperti narasi, puisi, pepatah, doa, dan sebagainya. Teman-teman, selanjutnya tindak tutur. Tindak tutur atau tindak ujar adalah aktivitas menentukan atau mengujarkan tuturan dengan maksud tertentu. Tindak tutur ini bersifat pokok di dalam pragmatik. Tindak tutur merupakan dasar bagi analisis topik-topik pragmatik seperti peranggapan, keikutsertaan, implikatur, percakapan, prinsip kerjasama, prinsip kesatuan. Nah, berikut ada dua klarifikasi tindak tutur. Yang pertama itu
tindak tutur berdasarkan tujuan penuturnya. Yang kedua, tindak tutur berdasarkan jenis penuturnya. Tindak tutur ekspresif adalah tindak tutur yang dimaksudkan penuturnya agar ujaran yang diartikan sebagai evaluasi tentang hal yang disebutkan di dalam tuturan itu. Misalnya, pekerjaanmu kurang memuaskan, suaramu bagus sekali. Yang selanjutnya, tindak tutur komisif adalah tindak tutur yang mengikat penuturnya untuk melaksanakan apa yang disebutkan di dalam tuturannya. Misalnya, besok saya akan tiba tepat waktu. Saya berjanji akan belajar dengan sungguh-sungguh. Yang selanjutnya, tindak tutur isbati adalah tindak tutur yang dimaksudkan penuturnya untuk menciptakan hal, status, keadaan, dan sebagainya. Misalnya, dia tidak jadi pergi hari. Jenis tindak tutur di Desa Lawangan Daya, Kecamatan Pademau, Kabupaten Pamekasan. Contohnya, di sini ada tulis, "Nak, minum sirupnya, biar cepat sembuh." Deva menjawab, "Pahit." Informasi tuturannya adalah sebagai berikut. Dituturkan antara bunda dan anak pada saat sang bunda menyuruh anaknya untuk minum sirup. Pada tuturan di atas mengandung jenis tindak tutur lokusi, yaitu sesuai dengan makna dalam teks. Dalam tuturan, "Nak, minum sirupnya biar cepat sembuh." Sementara hanya dimaksudkan untuk memberitahu lawan tutur bahwa pada saat dimunculkannya tuturan itu, penulis atau tulis tadi sedang menyuruh lawan tutur atau Deva untuk segera minum agar cepat sembuh. Yang selanjutnya saya akan menyampaikan simpulan dalam materi bahasa dan masyarakat. Bahasa dalam masyarakat mencakup konsep masyarakat tutur, peristiwa tutur, dan tindak tutur. Masyarakat tutur adalah sekelompok sosial yang memahami dan menggunakan bahasa sesuai norma dalam interaksi sosial. Peristiwa tutur adalah situasi komunikasi yang melibatkan penutur, pendengar, tempat, waktu, dan tujuan tertentu. Sementara itu, tindak tutur merujuk pada tindakan melalui bahasa, seperti mengucapkan, menyampaikan maksud, dan menimbulkan efek pada lawan tutur. Ketiga unsur ini menggambarkan bagaimana bahasa membentuk, mencerminkan, dan mengatur hubungan sosial dalam kehidupan sehari-hari.